Oke, welcome back to Suncast. Tot. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu komunitas di Bekasi. Siapa, Nang? Kasih Street Guns ya, Bang Ucok dan Bang Jepang. Nah, langsung aja kita kenalan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Dari Bekasi Street Guns, ada siapa boleh ngenalin? Gua Ucok dari Tata Mesin, BSG juga. Udah lama sih. Gue Jepang ketuanya. Ketua BSG, Bang? Ya. Nah, ini mereka berdua salah dua dedengkot di BSG gitu, Bekasi Street Gun ya. Lu juga kan, Nang, ya? Salah satu bagian dari BSG doang. Nongkrong. Nongkrong apa numpang mabuk? Dua-duanya iya. Ada aja dia. Nggak boleh ngomongin mabuk. Takut ketahuan siapa sih? Orang tua. Bapak. Enggak. Nah, BSG ini dari tahun berapa sih, Bang? Gantian. Dari 2006 September. Lama banget. Udah lama banget dari gua. Masih SMP gue, ya, masih SMP. 2006 SMP, Bang. Iya. Oh. Nah, itu emang foundernya lu berdua, Cok, apa emang nongkrong? BSG itu sebenarnya sih bahasanya mandat ya. Jadi titipan lah. Oh. Jadi dulu kan setiap sudut Bekasi nih, Iya. dia bikin nama BSG itu jadi musyawarah bareng. Semua anak-anak yang di area itu pada nulis nih di kertas kecil. Oh. Terus dikumpulin di botol lah gitu kan. Terus dikocok. Oh. Kayak arisan gitu. Model demokrasi zaman dulu lah. Zaman dulu karena waktu itu Vintage keluar nama itu BSG. Pas nama itu keluar, ya, perdana lah kita bikin acara kan. Partigras itu setelah bikin acara, nah anak-anak yang semua waktu itu ngewakilin, ngasih mandat udah Pak mulai lanjutin. Oh, jadi bukan punya pribadi gue sendiri gitu. Oke. Jadi sebelum event pertama sebenarnya nggak ada ketuanya nih. Ya cuma ketua sebagai buat Ketua event aja. Waktu itu ketua eventnya bukan lu, Bang? Enggak, si Nahrom Bogel tuh. Masih ada abang-abangan gua di atas dia lagi. Ada. Oh, waktu itu ketua eventnya Bang Nahrom Bogel. Jadi selesai event baru di situ dikasih mandat. Ya, disuruh lanjutkan gitu. Akhirnya Sampai sekarang. Nah, menariknya gini, Bang, bukan dari tongkrongan, bukan dari ini, tapi dari tiap-tiap titik di Bekasi udah ada BSG nih sebenarnya nih. Jadi dulu kan nongkrongnya di Poster. Bekasi Poster tuh di Terminal Bekasi dulu kan. Iya. Nah, terus kan waktu itu orangnya lagi bludak lah, masa Grans tuh. Nah, cuman kan waktu itu senior-senior kita yang tua-tuanya ya udah mulai sibuk lah sama pribadi masing-masing kan. Nah, kita ini orang pengen ada acara, bahasanya gitu dulu. Iya. Bekasi bikin acara yuk, kapan gitu kan. Cuma kan nungguin dari Bekasi Poster, kita nggak tahu kapan awalnya. Iya. Nah, akhirnya dari situlah kegelisahan era zaman gue itu, yaudah bikin bentuk sebuah itulah BSG. Tapi dari bentuknya itu juga dari perwakilan bahasa Poster tuh ada ngikut. Jadi berawal dari gebrakan ya, Tayang? Iya. Nah, artinya gini sih, Cok, kalau gua nangkapnya BSG berarti basicnya itu bukan dari anak-anak yang ada kan komunitas-komunitas yang kebentuknya isinya sebenarnya IO. Kalau itu benar-benar tempat nongkrong gitu mungkin. Kalau ini pelaku musik sama penikmatnya. Iya, betul. Gitu. Bikin event karena butuh ruang. Iya. Butuh panggung ya. Bukan orientasi yang lain. Bukan. Kan ada kan kayak komunitas-komunitas forum apalah segala macam itu sebenarnya basicnya IO bukan pelaku atau penikmat. Dia bikin komunitas cuman untuk biar jadi kayak dasar hukum gitu. Legalitas. Oh, legalitas atas nama komunitas. Atas nama komunitas. Nyari duit di komunitas gitu kan. Iya. Banyak kayak Banyak yang begitu, makanya yang kayak gitu biasanya nggak bertahan lama. Beda juga sih cara kultur nongkrongnya juga. BSG emang bener-bener dari anak nongkrong ya, Bang. Dari anak ngeband terus nongkrong ya akhirnya.
Tapi berarti bentuk gitu aja. kebanyakan lebih banyak pelaku musiknya, anak bandnya, atau penikmat ya sebenarnya? Penikmat. Oh, lebih banyak penikmatnya ya? Penikmatnya. Zaman gua masih ikut-ikut. Oh. Zaman gua masih Nah ikut-ikut. dia ini masih ikut-ikut nih, masih sekolah SMP Masih lah. SMP gua. Iya. Wah, Masih SMP. masih Oh. SMP gitu kan. Ya maksudnya gimana ya? Ya maksudnya emang ini mandat dan emang kan dulu nongkrongnya di BTS. Iya, Tapi gue iya. di seberangnya tuh toko kertas. Oh iya. Nah, situ. Cuman kan ya udah akhirnya gue bikin base camp lah, bikin distro Iya. sama abang gue tuh. Heeh. Ya udah akhirnya di situ sampai sekarang secretnya. Oh, sampai sekarang? Hmm. Oh. Berarti gini deh ya, Bang ya. Apa namanya si BSG ini, makanya kalau bikin event nggak melulu anak-anak Bekasi, karena Ya. memang mereka ini yang di BSG ini pengen nikmatin musik grunge dari macam-macam Ya. band di mana aja gitu kan. Betul. Nah, kalau lu Cok kan dari SMP nih. Emang apa dari kecil lu suka grunge, bisa nongkrong sama tiba-tiba sama anak-anak Bekasi street grunge atau bagaimana? Apa Nirvana banget kan dulu? Enggak, bukan. Malah dulu tuh gua pindah ke Jatimulya itu 2004. Gua tuh Oke. pindah dari Emang sebelumnya di mana? gua di Jakarta, di Bintara. Oh. Akhirnya gua pindah kan ke sini kan, pindah rumah tuh. Nah, terus emang circle gua itu anak-anaknya pada suka musik, terus musiknya musik grunge, ya gue ikut alur. Oh, iya. Zaman Ah. sekolah memang akhirnya kita ngikut alur lah ya. Dan gua tahu grunge itu ya di Jatimulya. Oh, malah sebelumnya sebenarnya referensi lu bukan grunge ya? Bukan. Cikokinnya di tongkrongan. Di tongkrongan. Jadi Karena tiap emang hari. sekampung sih, maksudnya kampung. jalur itu tuh Oh. dari terowongan sampai kelurahan lah. Oh, lu di Jati juga, Bang? Iya. Oh, bener-bener sekampung itu Itu anak-anak ya, yang... real semua. Nah, kalau lu kan di mana Kompas kan? Iya. Nah, itu Kompas itu hitungannya anak grunge semuanya. Oh. Walaupun lu ada reggae hardcore gitu. Iya, Tapi lu iya. kalau ada musik grunge pada gabung semuanya. Gokil ya. Maksudnya memang ini sih, Nang. Era dulu tuh enaknya gini. Nggak kayak yang sekarang tuh, maksud gua kita nih bingung nih baru pindah ke satu tempat, mau nongkrong, dapat referensi baru, Ya, diterima. biasanya gitu. Jadi bukan kayak yang kadang-kadang kan gue suka nih rock and roll gitu. Gue nyari kemana nggak enak apa segala macem, nggak kenal, harus nyari temen dulu segala macam. Nah kalau era dulu tuh kita kecemplung aja tiba-tiba, makanya lu yang sebelumnya referensinya bukan grunge bisa dicekokin grunge gitu kan, akhirnya sampai sekarang di BSG bikin band juga, grunge juga. Ya, proses era dulu sih menurut gue yang udah jarang ada sekarang sih, Nang. Ya soalnya kan kalau dulu kita nongkrong pasti ya main gitar. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Handphone? Mereka dulu gampang banget gininya. Padahal sebenarnya effort kita juga bagusnya gini dulu. Kan nggak secanggih sekarang kan. Iya. YouTube apa segala macam. Otomatis nggak mau ada. dengerin lagu-lagu grunge, Iya. terutama yang dari luar, entah dari CD, kaset, HP pun Bluetooth, infrared. Iya, betul. Nah, iya. Harus biar gue pengen dengerin dong gitu. Lagu baru Harus nih, effort ya. dulu kan guanya kan. Benar. Nah kalau sekarang kan sebenarnya lebih mudah. Akhirnya nggak mungkin hilang budaya tongkrongan kayak gitu kali ya, karena Iya. gue mau nyari apa aja bisa di rumah. Betul. Nah yang kenapa gue akhirnya mutusin, Cok, waktu gue meeting sama teman-teman Suncast, komunitas pertama yang gue pengen undang BSG, karena menurut gue, Bang, salah satu komunitas di Bekasi yang paling konsisten sampai hari ini ya BSG menurut gua. Ya, gitu. alhamdulillah. Karena produktif bikin event gitu. Terus yang gua tahu memang gua jarang ada datang gigs, tapi gua denger lah dari kabar teman gua ngeliat flyer kalau bikin acara BSG line up ya selalu dari luar daerah gitu kan. Selalu ada gitu. Selalu ada yang dari luar daerah. Sesolid itu gitu. Menjaga hubungan baik sampai hari ini. Ya alhamdulillah masih. Nah maksud gua banyak yang menurut gua harus tahu kenapa bisa BSG sampai di titik itu konsisten, solid bisa menjaga hubungan internal yang ciptain ekosistem yang sehat lah. Benar. Di luar pun juga akhirnya punya hubungan yang baik.
menjaga sampai di titik itu prosesnya kayak gimana sih Bang? Ya satu poinnya juga gue pasti support ya, saling support. Jadi misalkan mereka ada acara nih di daerah mana gitu, gue dateng sama anak-anak kayak gitu. Oke. Ya, jadi kadang-kadang ya jadi balas budi lah. Iya, Lu main di tempat gue gantian gitu. Timbal balik. Iya. Mutualisme. Tanpa apa namanya, tanpa menyebutkan mereka gue minta timbal balik lu, tapi itu udah natural ya. Iya. Gue natural jalan sendiri. Oh, saling respect gitu-gitu. Dan kalau di internal menjaga ekosistem yang baik ya akhirnya nggak banyak intrik gitu. Soalnya banyak kan maksudnya gue juga banyak terlibat di komunitas-komunitas Bekasi. Iya, Itu tuh benar. yang gue jengah tuh kadang tuh intriknya gitu, politiknya, intriknya yang akhirnya menurut gue ekosistemnya nggak sehat, Bang. Mundur pelan-pelan, pindah lagi nongkrong kemana, komunitas mana, sama aja begitu, mundur pelan-pelan lagi, kemana lagi, terus nggak bikin apa-apa, nggak ngapa-ngapain, mundur lagi. Nah maksud gue menjaga produktif bikin event setiap tahun selalu ada kan, Ada. walaupun ya gigs internal gitu kan. Pasti ada membuka ruang untuk anak-anak grand yang ngeband yang bikin baru gitu. Itu ngejaga itu gimana di internal tuh Bang? Ya intinya kalau kita sih di kelompok ya, kita kalau melakukan sesuatu itu jangan berpola pikir uang atau keuntungan atau gimana itu. Kalau soalnya gue juga emang yang gue jalani selama ini beberapa event yang gue jalanin misalkan ada keuntungan sedikit, itu nggak bakal gue kasih ke anak-anak. Jadi itu gue beliin ya alat, itu kayak gitar, fasilitas lah. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kan ada salah teman kita gitu mau manggung nih di event mana kan, karena kebanyakan menyediakan cuma ampli, sondong, alat enggak kan, kita fasilitasin. Nah tapi gue sukanya di BSG tuh, gue masih ngeband tuh. Kadang-kadang tuh gue main gitar Jepang. Pang, besok gue mau manggung gitu. Iya. Ayo Jok, udah tuh gitar ada, bass ada, efek ada, tinggal pakai. Ya, gitu. jadi saling ini. Masih gitu. solid. Karena kan gue mikir, ya ini kita komunitas itu ya sebagai wadah, naungin. Iya. Ya harusnya kita berpikirnya saling support, bantunya di situ juga. Jangan cuma kita bikin acara, lu lagi sama gue gitu. Iya. Terus setelah itu udah ya. nggak saling, nggak ini gitu. Iya. Dari situ lah. Nggak ada merawat hubungan baiknya itu yang nggak gitu. dirawat ya. Ya, banyak sih kayak kalau gitu. soal hitung-hitungan uang keuntungan, ya berapa sih paling kalau dicap ini kan? Aduh, apalagi ajaran underground, lu tahu pahitnya gimana nih. Jadi itulah perbedaan yang menurut gua Nang, komunitas yang isinya IO sama komunitas yang isinya penikmat. Kalau yang IO tuh pecak tuh masih itu real merawat kebersamaan ya. Iya. Kalau bikin merawat acara, kebersamaan. ya alhamdulillahnya sekarang udah enaknya gitu, ya kita alat ada. Iya. Jadi nggak terlalu nyewa full, Iya. gitu. Enaknya di situ sekarang. Sekarang ini berarti yang udah dipunyain BSG alat band full. Sama rilisan visi kompilasi udah volume 5. Wis, itu Terus- Bekasi aja apa Nggak, ada luar kota? luar kota juga. Terus sekarang yang lagi jalan nih lagi mau di mixing lagi, itu kompilasi Grand Indonesia yang volume keduanya. Itu berapa band itu? 20 band itu hampir semua daerah perwakilan satu yang diseleksi. Dari Sabang sampai Merauke. Ya dari Aceh, Lombok, Bali, Jadi Medan, BSG. Padang. Berarti BSG Bang sebagai pelaku Inisiator ya? Iya, itu kan yang volume satunya itu kan hampir 600 atau 500 keping. Buset. Laku juga ya berarti anjing. Ya, Terus laku tak kalau maksudnya? ya karena gue merinding nih. ngejalanin komunitasnya tuh nggak ada pertimbangan angka-angka, tapi ya memang karena penikmat gitu kan. Ya, intinya gini, kita berbuat sesuatu itu gimana caranya ke depannya kita buat sejarah aja dulu. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Iya Poinnya benar. di situ. Iya. Karena kalau komunitas orientasinya udah money, ya setahun dua tahun. Wassalam. Iya, Iya. Tahu lah, banyak lah ya kan, Bekasi. Oknum-oknum si paling komunitas. Siapa tuh Cok? Biar ada klarifikasi ke sini besok. Komen aja ntar di bawah. Ayo tebak-tebakan. Nah, berarti Bang, kan lu ketua BSG. Iya. Lu nerapin ini nggak sih kayak sistem organisasi yang ada birokrasi gitu, ketua apa? Enggak sih, kita natural aja ya, nongkrong aja gitu, nggak ada namanya kayak gimana. Paling kalau untuk event aja ya, Event kan itu jelas, harus ada. harus jelas tanggung jawabnya. Kita juga di tongkrongan, ya udah
sama rata aja lah, udah nggak usah senioritas atau gimana, namanya musik kan skill kita mau taman skill ya, walaupun lu senior kalau skillnya rendah gimana. Yang penting ada rasa saling menghargai aja. Itu emang harus wajib sih. Yang penting unggulnya ya saling support, itu poinnya. Itu aja sih. Iya sih. Tapi alhamdulillahnya di BSG manpowernya kita udah tahu kalau mau bikin event nih, kita udah tahu tuh bagian panggung siapa, pengalaman. Jadi udah inisiatif masing-masing. Walaupun gue belum ngasih amanah nih, lu bagian tugas ini, mereka udah tahu. Minta. Karena dari tongkrongan kan tahu ini karakternya apa, ini karakternya apa, gitu. Jadi berarti bisa dibilang nongkrongnya itu juga tanpa lu kasih kita setiap minggu harus kumpul gitu, tanpa digituin. Enggak. Nongkrong terus aja gitu. Ya karena kan kita kita punya secret. Punya base camp pribadi. Jadi enaknya sekarang itu ya dari dulu gua kenapa gue bikin secret? Ya karena kan dari tamu-tamu luar biar nggak telantar. Iya benar. Jadi mereka kalau misalkan gua kasih nginep di rumah temen, gitu, canggung pasti kan ada keluarganya atau gimana. Nah kalau gua punya base camp sendiri kan anak-anak lu mau seminggu kayak mau cerah ya. Mau lu bangun jam berapa juga aman, gitu kan? Aman. Itu kalau lagi stres di rumah mau cabut gitu. kan sering dia. Ya kadang-kadang ada yang kayak gitu, lagi ada trouble gitu kan cabut. Cabut ya pokoknya. Apa? Mic. Iya. Oh. Nggak tahu nih kedengeran apa nggak dari tadi. Lupa deh. Nggak aman. Nah, berarti selalu ada nongkrong lah anak-anak BSG di Bekasi ke Secret itu ya? Ada aja. Nggak, maksudnya nggak selalu, kalau nggak nunggu, kita mau bikin event baru pada kumpul, tapi selalu ada aja gitu. Karena emang yang kita bahasanya satu kampung sih. Iya. Jadi bikin titik kumpul nongkrongnya gitu. Iya. Mudah aja gitu kan. Kan yang paling sulit di zaman sekarang menurut gua, tongkrongan yang bisa menjadi magnet gitu. Apapun lu kesibukannya, tapi lu bisa jadi magnet, kita bakal ke situ lagi gitu. Iya. Mau gua sibuk apa, mau ngapain. Tapi ya dari pihak-pihak luar daerah gitu kan, misalkan ada adik-adiknya yang mau manggung ke kota atau Jakarta ke mana, mereka itu diwajibkan lu transitnya ke BSG aja. Iya, mampir. Nah, nggak boleh ditransit tempat lain gitu, karena yang sekarang ini kan gambarannya kalau transit tempat lain, komunitas yang sekarang ini lagi pada nggak aktif. Saat ini. Kalau maksudnya makanya banyak yang pada datang itu ya naungnya di tempat gue, walaupun acara misalnya di Jakarta nih. Iya. Mereka transitnya ke gue. Nah nanti dari gue baru gua anterin bareng-bareng, kita nonton bareng, dia manggung kayak gitu. Oh, keren itu supportnya sih. Ya kan keren. Sampai nonton manggung tuh. Bukan cuma menyediakan tempat transit, tapi sampai support nonton manggung. Kayak gitu. Mutualisme, benar-benar mutualisme tak. Itu mah udah bukan dengan istilah mutualisme lagi, Nang. Itu memang udah. Gue mau matahin lo aja sih. Enak tak, maksudnya kalau udah kayak gitu enak tau. Misalkan band dari Bekasi motor ya udah tinggal nyari titik aja kan. Tapi lu pernah nggak dari sekian banyak band lu yang band grunge gitu? Enggak, jangan bilang terting bersin ya. Lu kan diajak kalau itu gitu. Yang lu bikin memang lu pengen bikin band grunge, lu ada nggak? Nggak ada. Bikin abis ini BSG, gua mau masuk BSG bang, biar ditonton gitu, biar ada tempat kabur gitu. Nah, tadi gua menarik soal ini bang, apa namanya, kompilasi. Ya. Udah sampai ke volume berapa tadi? Itu volume 5 yang kompilasi Bekasi Secrets-nya. Terus kalau kompilasi Grunge Indonesia itu beda. Jadi yang Grunge Indonesia-nya itu baru rilis yang pertama. Terus ini lagi progres yang kedua. Oh, berarti se-Indonesia nih bang ya? Iya. Kuratornya siapa? Nasional. Wah, semua. Oh, lu kuratornya nih? Gokil. Set, gokil. Lu ikut dong, kurator. Nongkrong aja ya, lu mah ya. Kalau gue usahanya desain. Iya. Ya, dia bagiannya desain. Kalau pamflet BSG selama ini gue yang bikin. Pamflet. Terus kalau si Jepang biasanya dia humas, hitungannya dia ketua dan humas. Iya. Humas eksternal ya. Dia tugasnya. Nah, kalau di acara gua 70 dia 30 jadinya. Iya. Jadi sebelum acara dia 70 nih kerjanya. Iya, gua 30. Nanti pas di acara gua yang 70 dia yang 30. Iya, saling melengkapi ya. Nah, soal fasilitas juga tadi gua masih ada pertanyaan, Bang. Apa namanya? Tadi kan gitar nih, alat nih udah pada lengkap nih. Ya, alhamdulillah udah. Sound? Kalau sound belum. Kalau kemarin kan sound sempat ada. Karena kan waktu itu pas Covid distro gue bangkrut lah.
base camp. Makanya tutup, pas direnov pada hilang semua tuh. Basot, asli. Gua hilang. Iya, basu juga. Nah, ini baru kita buka lagi Secret baru berapa bulan ya? Hampir setengah tahun kali. Setengah tahun ada, Pak. Nah, setengah tahun. BSG Nah, kayaknya kemarin. baru Ini. nyicil lagi nih. Ini. Alhamdulillah ya, nyicil-nyicil sekarang gitar udah 4, bass ada, gitar akustik ya ada, baru 3 lah buat nongkrong main-main gitaran kayak gitu. Berarti dari 2006 sampai hari ini udah mau 20 tahun nih kan, udah 18 tahun. Iya, Nah, Udah 18 tahun kan. Udah ada KTP-nya BSG sebenarnya. Udah boleh minum alkohol. Panjang 18 plus. Masih masuk, masih masuk. Ya udah boleh minum alkohol ya 18 plus ya. Udah boleh. Tapi ada juga yang 21, Nang. Ada ya? Ada ini BO. Tapi ya dengan kitanya walaupun kita masih konsisten berjalan ya, kita tetap lah masih menghargai kita punya senior Iya. di komunitas yang lama di posisi poster. Oke. Dan gue juga memang sempat ya terlibat di situ, nongkrong bareng. Karena dia sebelum di BSG di poster. Jadi sebelum terbentuk BSG itu dulu di poster. Nah kan gue bilang dulu nongkrongnya itu titiknya di poster semua. Oh. Sebekasi. Nih gua sebenarnya bukan anak yang nongkrong banget kan. Dulu itu. Makanya gua nggak tahu poster itu di mana sih? Di Depan KPJ. KPJ Serbaguna. Iya. dia di Robinson Di Robinson ya, Ramayana. Telepon koin dulu kan, telepon koin Iya, tuh. iya, iya, Nah, di iya. situ. Oh, di situ Gue banyak belajar itu juga sama mereka di situ, bikin event gimana. Dulu masih terlibat gue sama acara-acara bekas poster. Iya. Nah, kan waktu itu ya kemakannya zaman senior kita sibuk lah. Iya. Akhirnya ya yang tadi gue bilang di awal itu yang gue ceritain. Terbentuknya BSG ya karena pada pengen bikin acara anak-anak sebekasi gitu. Oke. Nah, 18 tahun BSG. Seperjalanannya selama 18 tahun, entah itu bikin event, bikin apapun itulah. Tadilah kompilasi apa. Pernah dapat support gak? Dan misalkan nggak usah ngomong-ngomong jauh-jauh di luar Bekasi, dari internal orang Bekasinya aja. Support dari segi ini dari pemerintah misalkan, Pemkot atau apa gitu. Sama acara kita. Kita independen bang ya? Selama ini apa berdikari berarti ya? Independen aja sih. Jadi benar-benar nggak pernah ngelibatin instansi. Bahkan Tapi ini Cok, disclaimer-nya konteksnya bukan tentang mintanya, tapi inisiatif pemerintahnya pernah nggak gitu? oh enggak. Independen. Independen Atau aja. dewan- Justru dewan juga itu. di Jatimulya bahasa kayak tokoh-tokoh kita yang di Jatimulya gitu kayak kepala desa atau apa kayak mereka nggak tahu. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat nggak tahu pergerakan kita di kampung. Taunya kan kita emang selama ini bikinnya di luar. Oh. Gitu. Karena Paling gue dari base camp itu supportnya kalau misalkan acara Agustusan, nih RT RW, gue support baju buat budget pinang apa hadiah-hadiahnya kayak gitu. Iya. Dari situ sih. Karena gini, menurut gua tuh sebenarnya BSG adalah miniatur. Kenapa gue bilang miniatur? Karena skenanya, genrenya grunge ya. Miniatur dewan yang dianggap kesenian di kota Bekasi. itu gitu. Ya di Bekasi lah. Kalau ini konteksnya BSG ya Bekasi. Ya sebenarnya itulah fitrahnya seharusnya yang dilakukan BSG itu harusnya jadi refleksi gitu, menjadi contoh untuk, karena menurut gue pertama solidnya, kedua bisa support ke band grunge di Bekasi, di luar Bekasi, punya hubungan baik, nabung berdikari, ini fasilitas, dan boleh dipinjemin gitu kan sama teman-teman. Maksudnya walaupun bukan anak BSG gitu, misalkan dari anak komunitas lain gitu, misalkan anak band Tambun atau misalkan dari Bantar Gebang, Iya. mereka mau minjem silakan. Iya. Nah nggak ada biaya admin kayak gitu. Nggak ada, kita bahasanya rokok gitu enggak kita. Itu mah inisiatif aja datang ya rokok ya bang ya. Kita nggak pernah minta. Gitu. Iya nggak pernah minta, cuman kan Nggak, inisiatif soalnya orang gini, aja. ada yang Kemana lagi nih? ada yang itu statusnya aset,
untuk publik, Iya. tapi dimintain gitu. Dimintain biaya apa segala macam. Lu pakai gedung ini ya oke lu gratis, tapi kalau misalkan pakai sound-soundnya, ampli-amplinya lu bayar lagi nambah gitu. Dan itu kan uang pajak kita. Itu mah oknum mungkin ya. Mungkin banyak Iya, sih orang banyak. sekarang kan banyak banget Iya. oknum-oknum kayak gitu. Ya, tapi ya gue nggak bilang siapa ya. Iya, oknum. Wah, ya, di luar genre aja kayak reggae waktu itu pernah manggung di event besar kan mereka nggak punya alat. Mereka datang, kan emang satu kampung juga ya. Iya. Ya, mereka minjem alat ya silakan pakai. Gitu. Jadi gua nggak harus ya gas doang. Bener-bener Gitu. ngebuka Ya, pintu ya. emang buat siapapun yang Tapi bener-bener fasilitas yang selama ini di BSG punya itu bener-bener dari yang berdikari, yang event yang dibikin BSG lebihannya gitu-gitu. Apa misalkan gue masuk BSG, nih gue kasih alat-alat, apa ada orang yang seperti itu Ya atau biasanya nabung dari selama ini event? teman-teman ada yang menyumbangkan juga. Oke. Kayak gitu. Nih kita taruh sini. Iya, Oh, buat oke, pakaian oke, ya, buat oke, pakaian oke, barang-barang. oke. Anak-anak. Tapi gua nggak minta ya. Iya. Atas dasar inisiatif aja. Teh. Ya itulah kenapa orang itu percaya untuk naruh gitarnya di BSG, karena selama ini sudah mungkin ngelihat ada sesuatu di BSG menurut gua ya. Iya. Menurut gua ya tentang produktivitasnya, solidnya. Ya ini gua secara pribadi mungkin ini pesan untuk Dewan Kesenian Bekasi lah gitu. Gua langsung aja nggak apa-apa karena gua kenal juga kok orang-orangnya. Gitu. Gua kenal juga orang-orangnya. Ya menurut gua fitrahnya adalah harusnya merangkul yang di akar rumput nih, komunitas-komunitas belajar, jangan malu untuk merefleksikan diri dari komunitas-komunitas yang di grassroots. Ya menurut gue salah satunya BSG bisa jadi contoh di Bekasi yang udah bertahan 18 tahun, solid, produktif, dan selalu melihat keresahan di akar rumput gitu. Bahkan bisa tanpa uang dari pemerintah, uang proyek apa segala macam, akhirnya ada fasilitas. Dan harapan gue sebenarnya gini bang, tiba-tiba BSG punya kayak studio recording gitu, home recording, yang akhirnya itu bisa digratiskan untuk anak-anak yang pengen punya karya bagus tapi nggak punya dana untuk rekaman gitu kan. Bisa aja sih. Iya, mungkin lu antipati nggak sih kalau misalnya ada support dari gue, karena Gue gini ya, jangankan masalah recording gitu kan. Adalah band Bekasi, ya kan. Dia udah record nih, mau bikin album, cuma kan nggak kebatasan budget. ya. Itu gue garap, jadiin album, sampai jadi. Dia punya lagu banyak. Iya. Akhirnya dijadiin, dibikin cover, Semuanya kita yang diproduksiin, gerakin, dimarketin. dijadiin. Keren ya. Iya lah, keren lah. Jarang, makanya kenapa gue bilang ke lu, dan gue memang nggak into di BSG. Cuman ya gue tahu info-infonya, gue tahu pergerakannya. Bahkan gue ketemu Bang Jepang aja baru ini kan. Iya. Gue tahu kabarnya, gue ngikutin di sosial medianya, lewat Ucok juga kita sering ngobrol Cok soal BSG, apa yang dibikin BSG. Ya makanya gue tertariknya, gue menurut gue salah satu komunitas yang berdikari, yang independen, yang ekosistemnya sehat sama yang produktif ya. Menurut gue yang bertahan lama ini BSG gitu. Karena gue gini bang, jadi sebelumnya tuh gue ngeband di Bekasi bukan di skena yang istilahnya indie lah kayak apapun itu genrenya, gue nggak into ke komunitas. Jadi selama ini gue ngekor ke almarhum bokap. Bokap kan musikalisasi puisi gitu-gitu, gue ngekor, gue ngikut apa. Cabut gue ke Jepang. Nah balik dari Jepang baru gue ngeband sama abang sama adek gue. Nah, gue baru tuh mulai pengen gerilya lah, nyari komunitas mana nih, komunitas mana. Jadi udah banyak gue masukin beberapa komunitas di Bekasi. Dan juga gue nggak menjilat ya Cok. Tapi jujur gue baru tahu di Bekasi BSG ini sehat itu ekosistemnya, gitu, sesolid itu, dan 18 tahun. Gitu. Ada juga kadang, nama komunitasnya ada. Ya, Banyak komunitas. Tapi nggak ada orangnya, nggak ada. Kalaupun ada itu aja gitu kan. Bendera doang Dia ya? juga Beda bendera doang. produktivitasnya nggak ada gitu ya, tapi tetap ada di support baik. ya.
Paham. Exposure tak. Anjir gua tahu. Iya, emang kenapa ya? Anjir gua tahu itu. Itu bagian dari exposure. Ya apa ya gimana ya? Maksud gua Sampai acara besok minggu kan ada. Aduh, gue nggak tahu gue. Terus nggak tahu. maksud gua gini, tapi ya terserah itu mau disebut komunitas atau apa ya. Tapi kan di situ kan selalu tulisan wah komunitas ini. Ya kalau misalkan mau bilang sejatinya komunitas ya gua harus bilang lu harus ngacanya dari BSG gitu. Lu baru bisa dibilang komunitas baik ya kalau ada orangnya. Pertama itu ada orangnya nih. Ada gerakannya nih. Ada yang dilakukan apa gitu, bikin event kayak BSG kan bikin event, kompilasi, ada acaranya, Ada volumenya. Enggak, cuman yang penting gue support baik, bikin logo di Canva lagi. Aduh, si Genta aja. Udah nggak apa-apa, nggak usah di-cut, gue yang nerima resiko. Saya nggak ikut-ikutan ya. Karena nggak ikut-ikutan gue. Nggak datangin sih. Ya udah. Enggak sih, cuma buat motivasi Iya. yang lain aja. Iya, menurut gua ya itu alasan gua ngundang BSG dia. Jadi kan memang gua Sadkes bikin nama Nanang sama Ojan. Salah satunya nggak cuma anak band doang yang gua undang. Semuanya yang entah itu komunitas, teater pun, anak-anak mural gitu yang graffiti di jalan. Gua pengen undang juga untuk sisi lain Bekasi yang selama ini nggak ada di permukaan. Iya, nggak kelihatan. Bener sih, bro. Gitu. Bener, gila. Yang gue pengen angkat gitu di sini. Makanya kenapa salah satu komunitas gue ngobrol komunitas siapa nih? Ya udah, gue udah makanya waktu ngobrolin di awal gue langsung nelpon lu kan Cok di sini. Tahu gua. Bisa nggak? Cuman kan kebetulan waktu itu nggak bisa kan. Lu lagi di mana Holiday tuh? deh, holiday. Banten. Lagi di Kolombia. Lagi di sana makanya bisanya sekarang dan setelah lu nggak bisa gue nggak nyari komunitas lain enggak. Gue memang nunggu BSG karena menurut gue ya itu bang, gue nggak ikut di BSG tapi gue perhatiin dan menurut gue itu yang paling sehat gitu. Bukan berusaha gue menjilat karena tamunya ini gitu, bukan. Tapi memang objektifnya gue ngeliat objektif ya. Gue ngerasain juga kan masuk komunitas mana. Gue pernah ini bang. Udah patut jadi barometer ya MBS. Pernah gue dimasukin jadi komite musik di Dewan Kesenian ya, gitu kabupaten komite musik nih. Pernah di forum gitu, forum kesenian apa gitu kan. Jadi komite musik juga. Jadi maksudnya gue udah sering kemana-mana juga main juga lah gitu. Cuman bedanya lo lebih legal aja gitu ya di atas instansi di dalam instansi pemerintahan. Iya, ada legalitas lah gitu. Oh, itu namanya komunitas plat merah biasanya. Iya, komunitas plat. Yang sebenarnya ketika bicara status harusnya lebih baik dong. Iya. Dari yang berdikari dong gitu kan. Plat merah secara suntikan udah jelas. Pasti. Secara anggaran juga udah jelas. Udah nggak pusing lah gitu. Iya, betul. Nggak muter otak gitu. Secara dia cuma bikin program. Perizinan iya. Udah ada, selesai. Tinggal bagaimana program itu ya dijalankan. Dijalaninnya dengan baik gitu kan. Rata gitu, nggak cuman yang dia aja gitu, besok dia lagi. Kan komunitas plat merah gitu. Iya, udah. Gue datang nih bang, komunitas plat merah itu diundang. Kamu minta jadi komunitas musik ya, ketua komunitas musik di kecamatan ini, kan jadi dia per daerah kan. Nah udah selesai obrolan itu oke. Habis itu bahasannya nih kita udah punya rekening. Gimana rekening kita ada isinya? Wah udah mundur pelan-pelan gua. Gitu. Ketika bicara itu karena memang ya basic gua kan nongkrong gitu ya. Ketika bicara tentang pergerakan kesenian tapi kegelisahannya adalah gimana cara ngisi rekening, gua udah males gitu. Yang harus dipikirin adalah bagaimana orang-orang yang punya karya di akar rumput tapi nggak punya ruang, itu yang harus dipikirin menurut gua. Betul. Gitu. Dan juga komunitas-komunitas yang bagus yang juga akhirnya disupport sama plat merah ini harusnya. Harusnya. Gitu. Pergerakan dia juga kita malah buta gitu kan. Iya. Nggak ada progresnya juga kan. Dan gue pernah kritik itu langsung secara langsung, gue ngomong dalihnya gini,
ya kita kan nggak kenal. Ya anjing, alasan itu bukan Itu itu mah bukan nggak- alasan, nggak- nggak bukan kenal itu alasan. bukan alasan. Gitu maksud gua, ya tugas lu ya. Ya lu apa dapat namanya? mandat ya berarti rangkul. harus di ini udah. Tapi harus jalan, emang gua kan di mungkin Anang tahu lah, gua nggak di kelas juga nih, Iya. Bang tahu. Gua kan di gigs gua sering tuh nonton. Iya. Emang kadang-kadang yang gue lihat itu yang plat merah itu nggak pernah ke plat hitam tuh. Karena Nggak pernah tembus dia ke gigs-gigs kita di Bekasi. menurut lu kenapa? Waduh, gua kalau itunya sih gua kurang tahu. Kayaknya sih Nah, kurang gua berbaur aja. pernah diskusi itu, Cok. Yang akhirnya gue nemuin satu intrik, yang akhirnya dia pengen terlihat, plat merah kan pasti ada birokrasi kan, ada jenderalnya lebih, yang lebih jenderal kan. Nah dia kenapa nggak mau masuk plat hitam? Ya karena dia nggak mau terlihat sama si jenderal itu kalau lalu mendingan yang plat hitam yang gue pilih untuk megang posisi lu. Iya. Dia nggak mau ada kesan seperti Iya, itu, iya. makanya ya dia nggak mau rangkul juga, nggak mau itu, ya menjaga kursinya. Iya. Takutnya Biar nggak kan terlihat. dilihat ada yang lebih gitu kan dari Iya, plat hitam. nggak mau terlihat dia kurang kreatif dibanding yang plat hitam gitu, kurang kurang segala-galanya dibanding plat hitam, dia nggak mau terlihat itu, makanya nggak diangkat ke permukaan, nggak dirangkul, nggak disupport, karena menjaga kacamata jenderal itu biar ke dia aja ngeliat ya gitu, nggak ada pembanding gitu. Betul. Yang menurut gua makanya penting banget, kalau kan tadi kita ngobrol di luar ya sama Nebula juga, kita ngobrol tentang apakah di Bekasi tentang pergerakan komunitasnya dan keseniannya yang ada di akar rumput masih ada harapan atau enggak gitu. Bahkan banyak juga kita nggak bisa munafik, kita harus katakan gitu ya, banyak juga band-band baru yang kadang ada istilah gini, gue pengen main di Jakarta aja lah, nggak di Bekasi gitu. Benar. Gitu, gue pengen di Jakarta aja, gue nggak mau di Bekasi. Nah, itu banyak lah 1-2 orang. Dan istilah, Kenapa bisa begitu kayak gitu aja? kalau menurut gue nih, ya Karena kita cuma jadi bahan penonton. itu. Poinnya ya. Iya, Karena iya. gue lihat di event besar di Bekasi, Iya ya. disupportnya band luar semua kan. Jarang ya lokal heroes main ya. Nggak Di event ada. besar tuh. Kita datang cuma buat nonton mereka doang di tiket. Iya. Mungkin ini nih kalau misalnya Harusnya ada lah di situ Iya. jatah lah. Setiap event besar di Bekasi, lokal heroes. wajib jatah itu band lokal kita tuh disupport. Iya. Jangan cuma kita jadi penonton doang. Dapat jatah Makanya ya. gue bener-bener. event besar di Bekasi jarang gue datang. Iya. Karena gue nggak suka gitu. Seenggaknya walaupun bukan di Gras, misalkan dia pang lah atau siapa kan, ya ada rasa kebanggaan lah Bekasi. Iya. Nah kan Bekasi dari dulu sampai sekarang nggak pernah naik. Ya karena event besarnya nggak pernah dicomot. Berarti mungkin dari perizinan awal kali yang IO-nya juga yang cuma mikirin mindset uang doang, iya. keuntungannya. Dan gue pernah datang jadi pengisi acara di salah satu seminar lembaga yang bertanggung jawab tentang pariwisata di Bekasi lah gitu. Datang ngebahas tentang event nih. Sebenarnya kalau di Jabodetabek, Bekasi itu pokoknya 3 besar lah, entah 1 atau 2 itu pasar market event paling bagus. Memang. Gitu. sebagai penonton. Ya, pasar market kan Iya. artinya kan ya gue bikin event di situ pasti banyak yang nonton gitu kan. Nah, udah nih gue nangkap nih, oke, berarti bagus event di Bekasi, penikmatnya banyak gitu. Nah, tapi kenapa kesejahteraan minimal gue nggak bicara materi lah, kesejahteraan ruang pelaku musisinya gitu. Musisinya benar. Betul. Gak usah yang band-band baru, yang lokal heroes, yang legend-legend Bekasi aja. Banyak banget. Kadang-kadang masih harus berjuang Buat main gitu, aja. buat main gitu. Itu yang menurut gua ada tanda tanya gitu. Dan sempet nih balik lagi, yang gua sempat diundang jadi mau dijadiin komunitas musik kalau di salah satu lembaga musik juga gitu, lembaga kesenian, ngobrolin tentang kita harus memperjuangkan kalau misalkan ada event-event dari IO luar di Bekasi, event gede, memperjuangkan lokal heroes Bekasi, bla 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 bla, orang Bekasi gitu. Kita harus memperjuangkan itu. Ada tuh bahasan itu, wah gue demen nih, gitu kan, perjuangannya, gitu, niatnya. Tapi abis itu, nah nanti kalau misalkan udah oke, ya dipilih, nggak ada kurasi, maksudnya dipilih tergantung siapa di sampingnya, temennya gitu maksudnya. Yes, paham. Oke, berarti Ya emang kayak gitu kali ya. dia aja. Pokoknya yang
yang harus masih di guritanya dia aja gitu. Iya. Kan harusnya ada kurasi dong, Cok. Iya. Gitu kan. Benar. Siapa yang benar-benar udah layak Iya. gitu kan. Padahal di Bekasi band-band kan banyak loh. Yang Banyak. tur luar negeri. Gue belum tahu nih jujur. Kayak gitu apa? PTI. Siapa band yang mana nih? Pokoknya ada band metal Bekasi udah Oh, tur- Fiskal. Fiskal udah keluar negeri. Sering. Fiskal. Wah, gila sih dia. Iya, fiskal Apalagi- tuh sering banget. Mau ke sini ya? Iya, insya Allah. Bisa lah. Itu Bang band Bekasi. Yogi. Tapi nggak pernah kan event besar Bekasi di Iya. Iya, Jarang itu deh. loh poin. Iya. Dia paling main di event Bekasi ya, skala komunitas aja bang. Iya. Kayak kemarin party launchingnya Ya, maksudnya Bajingan di Panik, event besar itu nggak ini kan. Makanya maksud gue sebenarnya gini ya, ini kalau misalnya gue tanya, lu kritik terus solusinya apa? Nah kalau gue boleh menawarkan solusi ke plat merah ini, ya lu harusnya ketika bicara lu mau memperjuangkan ketika ada event di Bekasi, biar lokal heroes Bekasi main, diokein, lu nggak asal nunjuk sesuai Iya, iya. gurita lu, tapi lu libatkan komunitas-komunitas di Bekasi sebagai Betul. kurator. Iya, ditanya. Iya. Gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Iya iya. Seharusnya sebagai ini dong komunitas apa namanya fair dong kalau Iya. misalnya komunitas Bekasi dilibatin. Iya. Ayo siapa nih BSG siapa bang? Lu Iya. datang bang Jepang. Terus ini siapa Dari punk, dari hardcore, dari dari punk, metal. hardcore, pop segala Iya. macam. Datengin apa namanya rembukin siapa dari lu. Terus ternyata misalnya cuma dari 3 Iya. gitu. Diajuin ke IO. Kan genre nanti kan dipilih lagi Iya, sama IO. pasti Yang penting penyesuaian. yang penting fair. Iya, Nggak betul. cuman kanan kirinya dia doang gitu. Iya, iya. Nah, itu menurut gua pentingnya komunitas juga dilibatin. Keren sih kalau bukan sih kayak gitu tuh. Ya makanya Pastinya. Keren banget. gue sengaja ngomong ini, gue sengaja ngomong ini karena biar gue jujur ya kalau bicara tentang gue juga sama, Cok. Sempat ada di fase gue udah nggak mau manggung di Bekasi gitu, gue pengennya di Iya, luar gitu. banyak kok. Gue sempat ada di fase itu, tapi gue nggak mau kehilangan harapan. Iya. Gue nggak mau kehilangan harapan karena yang paling bahaya kalau udah kehilangan harapan kan. Kalau bicara harapan kan harapan kita yang sama lah yang kayak gitu kan. Iya. Makanya gue sengaja ngomong di sini moga-moga kan. Iya. Ada yang melek gitu kan, ada yang denger dan tiba-tiba ya udah ayo duduk bareng itu sama apa nih baiknya perjuangan apa yang harus Iya. diperjuangkan gitu. Tiba-tiba mau kemari ya klarifikasi. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ngobrol sama kita. Jadi bukannya gitu. Kita tuh sebagai Iya. plat merah. Gitu kan. Nggak apa-apa juga. Kita nggak melenceng sih sebenarnya masih lurus ya, cuma obrolannya aja ada beda. Lanjut lagi lah. Lu cuma ketawa-tawa doang sih. Iya, gue tahu-tahu aja. Tapi, Bang, gue ngelurusin aja tapi- kalau udah belok. Salah satu kampus di Bekasi yang nerima gas tuh bangsa loh. Ya nggak usah disebut lah. Tempat Danang. Cip, tinggal tip. Iya. Udah dia. Emang yang lain nggak ada? Dulu pernah. Dulu pernah. Yang lain, kampus-kampus lain pernah. Cuman sekarang udah Kenapa? enggak. Ya mungkin Ya. transisi kali, transisi. Ya kan karena- Pasar. Iya mungkin ya bang ya. Kita juga nggak bisa. Ya kan kita mungkin ya kenal di saat angkatan ini gitu kan. Jadi, tahun depan kan kita nggak Beda akan beda angkatan lagi. juga, beda orang. Generasi. Balik lagi ke anak-anaknya lagi Iya. ya. Gua kira ada kebijakan Dan juga tertentu memang gitu sekarang kan. kan udah jarang juga event-event di kampus juga kan. Iya sih, iya Ya, benar. di situ Udah jarang sih. juga di kampus belakangan. Makanya udah jarang itu karena nggak kayak dulu. Nggak serame dulu kan. Dulu lah sih. Dulu gokil. Apa ya bang ya? Kalaupun ada ya paling ya skala festival. Maksudnya yang Iya. berbayar gitu ya. Ah. Ya yang money orientasi gitu. Terus juga ini bang, gue pengen nanya tadi tuh, aduh lupa gue kan. Memang nggak pakai skrip. Santai. Udah emang nggak pakai skrip. Gue kan selama ini ngobrol, memang gue pengennya ngobrol doang, bukan poin-poinnya apa harus ini ditanyain enggak. Totot. Ini apa namanya anjing lah. BSG 18 tahun dan sekarang juga tadi gue sengaja kan ngomong biar kalau nih sewaktu-waktu setelah ini didengar sama orang-orang plat merah ini dan mau melibatkan komunitas-komunitas di Bekasi, BSG mau nggak? Misalkan entah terlibat diajak duduk bareng gitu sama Iya. plat merah ini untuk Ya mau diskusi. aja, kenapa enggak? Gitu. Berarti mah sebenarnya nggak antipati juga ya selama iya. ini ya, nggak Iya, anti plat benar. merah juga ya. Enggak. Enggak, emang enggak anti. Yang penting kan tujuan kita poinnya satu. Ya kalau kita komunitas mewadahi, berarti kan kita harus mensupport band
komunitas kita aja lah. Iya. Ya kalau emang ada peluang kenapa enggak buat ngangkat iya. band komunitas kita kan gitu. Iya. Tujuannya ke situ pasti kan. Nah, gua udah ingat nih. Apa tuh? Ini gua ngomongin pasar di Bekasi, pasar untuk grunge itu menurut lu gimana sih, Bang? Kalau dulu bagus, cuman kalau sekarang ini lagi udah kurang. Ada ya. Karena kan emang di eranya kita udah beda ya. Iya. Udah ya zamannya sekarang gamer semua kan. Iya. Itu yang harus kita ini banget. Sosmed. Udah ini. Nah, ngomongin grunge-nya nih. Hmm. Kan kadang ada macam-macam genre yang akhirnya dia kayak apa ya, beranak pinak yang akhirnya ada kayak misalkan reggae, ada Jamaican ini, terus ada apa lagi, ada banyak nih Ada jenisnya, roots-nya. ada roots-nya. Oh. Kalau grunge itu ada nggak sih? Ada. Cok, Ada. grunge apa, misalkan. Ada. Bapaknya. Kalau bapaknya grunge tuh di dunia siapa nih? punk rock Kalau kan? sekarang gini, kalau gue Iya, ngebahas benar. masalah itunya sih, kita ngeliat ke settle-nya ya. Iya. Settle itu kan memang mengajarkan kita bermain musik itu, ya lu jadi apa diri lu sendiri. Iya. Iya. Karena lu kalau kita lihat ikonnya kayak Nirvana sama Iya. Pearl Jam beda, Iya. Beda. ya kan? Kalian sama-sama grunge. Iya, Sama iya Settle. kan? Sonic Youth sama Soundgarden beda. Nah, jadi ya kata Koben itu kan, yang dia bilang ya biarkan mereka mentertawakan saya karena saya beda. Iya, si Kurt Cobain tuh. Ya. Berarti kan grunge itu mengajarkan Om kita, Danang. ya kita menjadi diri sendiri. Iya, benar. Gitu. Om gua tuh sering banget bikin status. Sumpah, sebulan sekali kali ada dia bikin status itu. Biarkan mereka tertawa karena saya beda. Pas buku Afiat Teddy Haven tuh biar kata-kata lebih lagi tuh. Iya. Terus pokoknya kan ada kan kata-kata Kurt Cobain kan yang jadi kutipan. Iya, banyak. Dibikin terus sama om gue status kayak gitu, kata gue anjing grunge banget ya orang. Ya, mungkin dulunya like grunge sih. Ada gunung yang gue tahu. Anak-anak gunung banyak yang suka Lebih baik grunge. hilang, terbakar daripada memudar. Yes. Itu tadi. Iya. Wes udah grunge lu, udah sah lu. Udah kasih bukunya soalnya. Udah kasih bukunya. Udah baca bukunya. Udah nonton biografi ini belum? Kurt belum? Udah, cuman nggak ngerti bahasanya kalau di YouTube itu Inggris ini. Datang aja, ada yang ditranslate. Ada, Bang? Ada yang mata perfect gitu. Konspirasinya menurut tuh Bang, dia bunuh diri atau apa? Kalau gue sih apa ya, gue nggak fokus ke sejarahnya mereka ya. Yang gue ambil itu Nggak, tapi ya, ini menurut lu aja kalau ya mungkin konspirasi lah. Konspirasi. menurut lu konspirasi, Jok? Konspirasi ya umur 27. Iya. Bukan bunuh diri. Bapak le, emang bunuh diri. Ya kalau dia bunuh diri, Banyak, Winnie Hall. kalau di situ kan lagi dosis tinggi juga. Untuk Nggak kuat. ngangkat itu aja nggak kuat pasti. Oh, di umur itu tuh, di era itu tuh. Nggak, pas lagi Di saat itu, di hari itu. Oh, di saat itu. dia lagi tinggi. Tanggal berapa? 5 April ya? Oh, dia ngangkat. Berarti maksudnya buru-buru pestol ya. Bahasanya dia udah kemabokan lah, Iya. ngerti nggak? Over. Udah giting, Udah giting parah lah gitu. Ya nggak mungkin lah Bisa ngangkat itu untuk gitu kan. Oh, berarti ini nih Itu persembahan iblis. Itu nggak cuma sekedar kata-kata, tak. Emang ada riset dokter juga, kandungan narkoba di tubuhnya dia itu ya, Tinggi. tinggi. Nggak mungkin dia ngangkat senjata buat bunuh diri gitu. Maksudnya itu bukan cuma sekedar omong-omong ya. Dan yang di apa yang di film Evan ya? Itu kan Iya. kalau yang di filmnya itu ada tetangganya yang lagi keluar rumah gitu, mau cabut. Ah. Nah ngelihat itu si Koben itu ada lagi sama orang di ruangan itu. Oh. Pas ending akhirnya ya Iya. cerita film Itu itu. utusan dari Crossroad itu. Konspiratus ya. Tapi di YouTube udah banyak versi-versinya. Nanti kalau misalnya itu tinggal Yang paling rame menurutnya yang paling lu percaya apa tuh? Dia kenapa? Yang paling lu itu percaya? konspirasi itu pasti. Enggak, maksud juga Dia dibunuh atau bunuh iya. diri gitu. Dibunuh. Iya. Oh, dibunuh. Dan ada hubungannya nggak sama 27? Iya, ada. Ada lah. Karena kan banyak juga artis yang meninggal pada umur 27 Jim kan. Morrison. Iya. Apa Amy Winehouse ya. Oh. Terus Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Iya kan. Jimi Hendrix kan banyak. Berarti kalau ini mah maksudnya Ya, cuma ini nggak aja. berusaha mewakili orang lain ya. Intermezzo aja. Iya, intermezzo. Apa namanya? Berarti menurut lu percaya itu ada konspirasi di 27 ya? Ah, ada sih. Tapi kan karena dia
Gas sampai sekarang kan masih ada. Iya sih, kalau nggak di umur segitu juga, dan misalkan matinya sakit diabetes tua gitu kan, nggak ini juga ya. Nggak tahu juga. Sekarang gitu ya, nggak selegend sekarang menurut gua. Ya soalnya kan si Cobain itu kan maksudnya era Grass itu muncul kan merusak pasar. Iya, glam rock ya saat itu ya. Hancur semua. Iya, gaya-gaya dandan nggak ada tuh Udah manggung. nggak ada. Iya. Pop culture gak ada juga sama kan udah hilang. Hilang semua gara-gara mereka. Memang tuh ini sih, kalau menurut gue ya, grunge itu, terutama kalau misalkan dengan gayanya Cobain ya, kalau kita nggak bisa, kalau umum ya, kalau kita belum ngulik grunge, kalau secara umum kita baru tahu grunge, nggak bisa munafik, kita taunya oh Nirvana gitu, Iya, ya benar. kan? Iya. Kalau nggak ngulik nih ya, kalau nggak ngulik, kita taunya orang Nirvana yang paling populer gitu. Nah, dengan gaya panggungnya Nirvana kan itu kan pas banget sama era-era anak-anak muda yang baru nyari jati diri kan. Ya, memang udah titik jenuh juga di era itu. Iya. Bayangin Bang kalau misalkan sampai sekarang tuh gaya manggung masih pakai gaya glam rock. Waduh. Ribet banget ya kan pakai angin. Apa namanya? Eyeliner. Ya gitu, udah lewat cewek gitu kan. Iya. Terjaket Yang kan, namanya yang gondrong. inilah yang ini banget apa Ya namanya? Grass lebih idealis punk juga sih. Jadi udah manggung dengan pakaian harus kamu tidur juga jadi aja. Iya. Nggak perlu style Kan gini gimana ya, kan. panel. Oh, iya. Enggak, sebenarnya kalau dipikir-pikir Gas tuh cabang punk gitu. Iya. Kan dia kan pakai kaosan, celana robek, sandal jepit, atau pakai sepatu biasa, nongkrong ngeband kan. Agak seribet. Glam rock dulu Bang, panggung parah. Kalau gue tuh dulu Dan nggak membatasi apa sih artis sama Iya, sama penonton. iya makanya dia selalu setara panggungnya ya, Setara panggungnya. sama penonton ya. Dan ada nggak Grass yang pakai keyboard? Band Grass yang pakai keyboard? dulu kalau untuk di kitanya ada. Band gedenya. Muse itu. Ini masuknya grunge kayak gitu. Dulu kalau di Bekasi juga ada. Ada pasti. Datlan buka aja YouTube-nya ada. Oh. Dia pakai keyboard. Ya kadang kan, ya gue orang awam yang gue tahu grunge Nirvana doang gitu kan. Udah format grunge ada bertiga gitu kan. Gitar nyanyi, bass apa namanya strapnya di bawah tuh. Iya, bukan main bass ya. Strapnya panjang banget, Drumnya gondrong ya. drumnya gondrong. Yang bikin band lagi itu siapa sih? Dave Grohl. Drummernya kan? Iya, Dave Grohl ya kan? Grohl. Itu main grunge lagi dia. Apa Foo enggak? Fighter, Fighter. Alternatif. Ya memang Grass itu alternatif lah jatuh. Alternatif rock sebenarnya. Masuk mana aja dia. Nah kayaknya kan dibilang Grass itu kiblatnya bingung gitu. Ya karena tokoh-tokoh kita yang di Seta aja musiknya nggak ada yang sama. Kalau Beda misalnya- coba kalau dengerin punk pasti ya ketukannya sama. Iya, Reggae sama, iya. metal sama. Coba lu Grass dengerin. Iya, beda-beda banget. Ada Beda-beda Sunshine semua. aja Iya karena begitu. mereka ya gue pikir heavy metal. mereka lebih idealis masing-masing ya. Gue punya karakter sendiri. Kalau gue Gue nggak ngikutin terus. jadi penasaran, gue pengen dengerin musik grunge. Karena kalau grunge gue tau ya ding 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 ding. Jangan lagi. Jangan candu Bang, serius ya. Kita pengen bunuh diri lagi kita. Kalau enggak jeng jet jeng Ya. jet jet. Agus Sita Umat. Agus Sita Umat. Gue tahu itu doang cok. Tengeng. Gue males gue dengerinnya. Kenapa? Nggak apa-apa. Kok gitu lu? Tapi emang di saat itu gue juga masih Nirvana. Tapi kalau lu emang lebih senang musiknya kemana? Kalau gue ini sih Bang, lebih ke gua besarnya musik-musik Saung Jabo, Wis, Iwan Fals ya. kayak gitu. Besar tumbuh besar ya era gue sekolah. Terus udah masuk ke SMA gitu, mulai ngulik yang klasik rock gitu-gitu, dengerin yang klasik rock. Iya, wih. Kayak Scorpion, Mad Lion gitu-gitu. Europe ya. Berarti Iya. ya lu coba aja dengerin kayak Alice in Chains-nya, Soundgarden-nya. Betul. Ya itu gue memang, karena referensi gue tuh selama ini, kalau gue tumbuhnya dicekokin sama abang gue, gitu. Cekokin ya, kalau Ya maksudnya misalkan kalau lo pengen sekarang tahu sama bini gue Grass cekokin yang ya. lainnya gitu, selain Nirvana gitu. Coba lu dengerin Alice in Chains, Soundgarden atau Virgin. Iya.
Itu aja gue tau gak, dengerin Nirvana gara-gara ngeliat status om gue itu. Gak apa-apa, belum dulu. Kayak ini banget. Trigger ya. Ketrigger sama om. Iya, nah kata gue kata-kata keren juga ini. Siapa nih Kurt Cobain gue? Kan gue taunya Kurt Angel, pemain Slayer. Iya, gue tau Kurt Angel. Yang suka meeting ya. Iya, meeting. Semekannya dia kayak gitu kan meeting. Tapi gua kadang-kadang kalau gua nonton gigs nih ya, ada nih bocah gitu bawa pakai baju Nirvana, pasti gua geget-geget mau nanya gitu. Lu tau gak? Lu anak grunge gitu. Mungkin yang lu lihat gue itu sebenarnya. Tapi Gue memang pernah anjing pakai baju memang apa sih? Nirvana. Jadi tradisi sih dari dulu emang kalau ada yang pakai baju grunge itu pasti ditanya. Iya, pasti gua tanya. Lu grunge ya, gitu. pasti gitu. Lu anak grunge ya? Enggak, bukan bang, ini saya cuma pakai baju Nirvana doang. Iya, gue pernah beli baju Nirvana karena kata-kata om gue yang bikin status. Sebutin 2 album Nirvana ya. Saya nggak tahu. Tapi mungkin kalau dia pakai baju kayak Soundgarden, Alice in Chains itu fix pasti anak grunge karena Iya. jarang mereka Jarang yang pakai Sonic Youth, polo. jarang. Memang tapi ya artinya gini, sepopuler itu Nirvana waktu itu. Iya. Yang akhirnya orang yang bukan into di grunge saja bisa maksudnya bisa tahu dia gitu kan. Kan ya ini kan skena banget kan grunge kan. Iya, tetap scene mah scene punk ya bang ya? Iya. Maksudnya Punk scene grunge kita. ini. Ya kan bilang pangnya ngapa idealis. Iya. 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 Dia nemukan gayanya sendiri si Kurt tuh ya kan. Iya. Yang pada akhirnya malah jadi influencer buat yang lain. Musiknya. Oh berarti ininya bapaknya tuh tetep punk ya? Pang tetap kita pang bapaknya. Gitu. Ya kayak di Peder aja kan per jam kan kritis apa sih dia lagunya? Pasti kritis berat kan. Kan sampai sekarang aja dia masih idealis. Dia mau boikot yang tiket-tiket mahal yuk. Dia nggak mau tiketnya dimahalin. Keren ini Vader tuh. Sampai sekarang dia masih idealis di situ. Ya, memang yang gue suka tuh kalau dari grunge balik lagi kalau referensi gue Kurt Cobain doang. Jadi mentok ya. Mentoknya dia. Tapi kalau Nanang tahu dia. Iya, makanya Karena dia fungsinya- sempat nongkrong di BSG jadi Iya, tahu. makanya fungsinya Nanang sebenarnya di sini adalah menutupi ketidaktahuan gua. Tapi dia diam aja. Tahu Iya, dari tadi doang. dia ngomong aja biarin aja bang. Menutupi ketidaktahuan gua kan memang konsepnya gua yang nanya karena gua nggak tahu. Nanang nyelentukin karena dia tahu. Ya gitu apa namanya? Karena gue mentoknya di Kurt Cobain doang sih. Yang gua nikmatin grunge-nya karena Kurt Cobain ini gaya hidupnya, gaya panggungnya gitu-gitu yang dia nggak mandi aja kayak keren gitu Nang. Emang ganteng dasar. Dia udah ganteng mau gimana? Gue pernah cok ya zaman-zaman SMA gitu kan pengen pakai celana sosok Cobain kan. Robek-robek anjing kayak nggak diurus jadi kelihatannya. Sobek-sobek gitu. Kalau mana make kaki gua keluar yang di lubang. Iya. Kan Cobain kan terkenal gitu kan. Wah, tapi keren gitu. Ya. Nah, kita orang Tambun. Tapi anaknya tuh yang mirip banget ya. Oh, Francis Bean. Francis Bean tuh. Itu bukan yang di cover album yang berenang anak bayi. Oh, itu bukan. Bukan. Beda. Oh, Itu malah dituntut tuh ya kan dia udah gede tuh bayinya udah gede sekarang. Iya. Nuntut. Banyak tenggelam ya. Iya nuntut cover album itu. Nuntut apa? Royalty. Minta Royalty. royalty. Oh, emang selama ini nggak dapat apa? Itu kan itu albumnya Nevermind kan ya? Nevermind. Itu kan album yang bikin Nirvana. Nah itu album terlaris mungkin itu ya bang. Ya hitungannya kalau di royalti mah gede banget itu. Gede. Bisa berapa M gitu kan? Sampai sekarang masih ngerasain tuh si Francis kan. Masih keluarganya. Masih ngerasain. Iya makanya dari dan sepopuler itu gua aja yang nggak itu kegilas juga tahu itu anak bayi tenggelam itu. Nuntut dia. iya nuntut. Iya. Dibayar Sekarang tapi? peninggalan-peninggalannya aja Peninggalan. yang pas dipakai kan dilelang semua. Kan mahal-mahal banget. Oh. Gitar yang dipakai Unplugged itu sampai 121 miliar ya. Iya. Lepis ya itu gua mah. Yang legend menurut gua ya. Iya. Ya ini makanya begini nih. Itu 121 M gitar yang dipakai Unplugged loh lihat tuh. Yang ini ya panggungnya penonton yang muterin dia ya. Iya. Iya. Yang dia cover lagu siapa sih? David Bowie itu. Iya. Gua nonton tuh. Dan gue denger juga band-band yang unplugged ya, paling bagus tuh dia. Sampai Iya, saat ini ya yang gue pegang. Oh, yang konsep. Coba deh lu bandingkan sama band-band yang lain yang misalkan unplugged gitu ya. Enggak ini untuk grunge atau semua genre? Semua genre. Coba lu dengerin. Yang unplugged iya Karena sih. chord ada kan, sempat kan. Terus Alice in Chains juga, Iya, Pearl Jam Alice in juga. Chains. Tapi yang gue dengerin lebih karena itu
Iya, gue setuju. bagus. Iya, gue setuju. Udah, Setuju gue. mereka mendadak tuh latihannya tuh unplug tuh. Itu sebenarnya itu tau apa amplak yang sebenarnya gak diinginkan itu. Iya, Karena dia situ tahu ketukannya si Deblon kayak gimana. Perfect dia. Keren Iya, anjing. setuju gue. Karena memang gue nonton nggak usah dari segi teknis musiknya, dari segi konsep panggungnya menurut gue udah perfect kayak mini gladiator Iya. yang dikelilingin penonton kan. Itu keren itu dan menurut gue kan biasanya kita ada depan doang gitu. Iya. Nggak ada tuh yang tiba-tiba. Itu kan model launching album lu pengen lu inginin gitu. Iya, kan? iya bener. Gue yang launching album tuh pengennya kayak gitu tuh tadinya mah. Keren, tak ada bunga-bunga, terus ada... Ya, Itu kenapa semua- gue pengen itu karena gue nonton Nirvana. Ih, susah. Iya, serius. Kan bentuk gue kan Kurt Cobain. Bentuknya. Idola gue banget dia. Nonton Inspirasi gas dong. Iya. Kagak. Nanti ada komunitas pang kesini dia ngomong, wah, gue pang banget. Gue lebih pang daripada lu. Langsung kemasukan arwahnya Cobain. Spy. Ntar kalau misalkan Lucu. Om Mike masuk podcast, Mike Marginal, gue pang banget. Lebih marginal daripada lu, oh my. Maaf om. Gue tetep Kurt Cobain, Om. Iya, tapi serius gue pengen yang gue cita-citakan gue launching album pengen kayak gitu, showcase kayak gitu. Ya karena gue nonton itu, nonton di YouTube, bukan nonton langsung. Pampletnya juga bikin kayak gitu kan, pampletnya. Iya. Pamplet-pamplet ini apa lawas ya, vintage lah itu mah. Karena memang populer banget grunge itu mungkin bisa nyentuh orang-orang yang nggak into di grunge ya karena Nirvana mungkin ya bang ya. Iya. Bisa dibilang gitu nggak menurut lu? Emang lebih besar ya di situ. Yang maksudnya ya kalau misalkan nyentuh yang anak-anak grunge ya bukan Nirvana gitu ya, tapi yang nggak dengerin grunge tapi bisa mau dengerin grunge ya menurut gua Nirvana sih. Nirvana ya. Nirvana, poin awal pasti Nirvana. Ya, walaupun sebenarnya banyak juga Banyak kalau yang misalnya lain, ngomongin kalau gua ngobrol sama anak grunge ya kayak kalian berdua pasti kayak Foo Fighter lebih juga. Soalnya kan grunge itu dibikin boomingnya besar itu kan karena Nirvana. Iya sih. Jadi kan otomatis Yang mereka akhirnya kayak tahu Pearl Jam, pasti Alice in Nirvana. Chains. Mereka itu kan ke bawah harus. Karena Cobain juga kan setiap manggung atau di mana-mana dia selalu support band lokal dia juga. Iya, dia pakai merchandise. Sonic Youth-nya, iya. band-band Settling pakai. The Vines. Jadi misalnya kita tahu yang Nirvana doang, Nirvana pakai baju apa sih nih? Kulik kan pasti. Oh, gitu. Pakai baju temennya. Dia malahan tur ya sama Sonic Youth. Sonic Youth udah lumayan naik, malah duluan dia ya terkenal ya. Jadi opening malah. Iya, jadi opening ya Sonic Youth. Nah, malah meledakan, ya kan nggak ada yang tahu emang. Padahal awalnya dia jadi openingnya Sonic Youth. Iya, gua tur. Keren ya. Jadi lebih di ini ya Kurt Cobain ya emang idola gua tuh. Nggak apa-apa, aku terlihat beda. Kita tuh orang-orang Entar tagline-nya di hidupnya generasi paling grunge. Udah dah, gue pengen balik lagi ngobrolin BSG. Nah, gue balik lagi, gue harapan gue tetap ada support dari plat merah ya untuk BSG karena Amin. jangan sampai supportnya tuh salah alamat, Cok, menurut gue. Ya. Nah, Karena kalau support salah alamat jadi nggak bermanfaat, gitu, nggak berefek. Nah, paling muter lagi aja. iya, balik lagi, kayak gitu lagi. Gue berharapnya support dari, ya itu yang tadi makanya gue singgung tentang studio recording. Yang akhirnya BSG bisa menggratiskan siapapun anak band di Bekasi yang punya karya bagus dengan dikurasi gitu. Dan itu mungkin bisa harapan gue ya didengar lah sama plat merah gitu, diajak diskusi juga ketika memperjuangkan bareng. Kan lebih enak ketika plat merah mau memperjuangkan untuk event-event yang ada di Bekasi minimal ada local heroes Bekasi. Lebih enak kalau perjuangannya bareng-bareng sama komunitasnya gitu. Karena menurut gua kalau ngomongin plat merah nggak bisa menyentuh akar rumput gitu. Ya udah lu libatin si komunitas sebagai yang bersentuhan langsung seharusnya gitu. Makanya harapan gua tadi semoga bisa didengar, bisa support juga dan gak cuman BSG, semua komunitas yang lain gitu kayak ada street art, Bekasi street art gitu kan. Mereka punya karya, jangan dianggap vandalis doang gitu kan.
Terus juga yang lain-lain lah, dari teater, terus juga Dari genre-genre lain. genre-genre musik yang lain, terus juga bentuk kesenian yang lain lah, kayak apa namanya, ada komunitas yang nulis puisi, pembaca puisi gitu, di kampus-kampus. Mereka kayak modelnya kayak stand up comedy, dia dari kafe ke kafe ngumpul ya, nggak punya base kan, tapi rutin tuh dari kafe-kafe, nulis bareng, dibacain gitu. Kayak gitu kan dibutuhin perhatian menurut gua. Iya. Komunitas-komunitas gitu butuh perhatian, butuh support. Gitu. Terus kemudian, nah untuk BSG dalam terdekat ada agenda apa lagi nih bang? Event apa, mau bikin event gitu? Tanggal 2 kan kita ada study tour gitu kan? Tanggal 2 di Bekasi Junction kita bikin acara 2 Juni. Mungkin ini tayang udah lewat, tapi nggak apa-apa berarti. Sama yang itu gue bilang kompilasi Grand Indonesia Volume 2. Itu lagi progres kan gue bilang itu lagi di mixing. Di mastering maksudnya ya soundnya di balancing semua. Iya. Sama acara tahunan biasa. Anif. Dan kita juga rencana mau bikin acara camping ceria. Nah, itu dia tuh. Mantap tuh. Ajib, gue ngikut lah. Insya Allah September itu ntar. September ya? Karena kita udah ngeliat tanggal ada salah satu tanggal merah lah hari Seninnya, jadi yang ikut kan jadi nggak bisa santai lah pulang. Mandalawangi. Oh iya. Gitu. Kayak Son of Nature. Campground lah jatuhnya. Di sana nge-gigs berarti nge-gigs? Iya kita paling nge-gigs kayak akustikan. Unplug aja. Gue pengen datang pakai baju di depan, boleh? Bebas. Lu mau baju apa aja bebas kok. Boleh lu. Masa nggak boleh gue pakai baju Koben? Ini lagi gue screenshot status om gue cetak. Lagi ngerokok Koben ya? Iya bener, itu lagi ngerokok, bener. Itu foto nggak lama dia meninggal tahu itu ya? Iya. Kok nggak lama dia meninggal? Iya. Dari dulu udah meninggal dong, masa dipoto lagi ngerokok? Nggak, maksudnya abis foto session itu nggak lama dia meninggal. Oh. Terakhir di Roma ya manggung ya bang? Iya itu Roma. Yang rumah sakit. Terakhir di Roma. Minggu itu dia. Kurt Cobain itu. Gue cobain. Udah nggak ada idola gue selama dia meninggal. Gue idola gue dua sih sebenarnya. Siapa? Kurt Cobain ada sama satu lagi Secret. Lu sama aja berarti sama gua. Cuman beda satu doang. Sama-sama Cobain lu mau ngecengin gua. Enggak, masalah lu baru sukanya. Buset, jadi udah lama. Korban omnya ya. Makanya om gua tuh dari dulu bikin status itu sampai sekarang. Coba tanyain om lu, om. Beras bukan gitu. Terus gue nanya sama lu deh. Lo kan pernah masuk ke komunitas Plat Merah. Iya. Menurut lu butuh nggak gedung musik khusus? Wah, butuh. Cuman yang strukturnya jelas, yang benar-benar layak untuk musik, gitu. Pas lu masuk ke dalam itu, lu pernah ngomong itu nggak? Kayaknya di Bekasi banyak. Kayaknya gue butuh gedung musik deh. Karena kayaknya di Bekasi doang nggak ada gedung musik. Pernah gue ngomong kayak gitu. Kan udah ada gitu. Digituin udah ada. Di mana? Ya itu yang tempat gue launching, Cok. sono belakang situ rawa gede ya. Iya. Oh itu gedung musik? Itu kan gedung kesenian Bekasi. Gitu. Nggak strategis gitu lokasinya. Pertama lokasi nggak strategis. Pelosok anjir. Banyak. Iya jauh banget. Banyak oknum. Iya benar. Bukan oknum, ya itu juga lah kan gue ngerasain prosesnya. Tapi yang poin yang gue pengen bahas tuh terciptanya tempat itu juga bukan semerta-merta karena niat pengen bikin gedung itu. Bukan semerta-merta karena niat pengen, ayo kita bikin gedung kesenian, bukan. Berarti karena by project aja gitu. Karena ada hal lain yang apa namanya, ya hal lain yang nggak bisa dibicarain lah gitu. Iya, nggak usah udah. Nah, kalau misalkan ngomongin gedung kesenian ya, gedung kesenian yang bisa dipakai kesenian apapun, musik bisa, apapun itu, teater, yang pertunjukan lah. Itu tuh kalau gua selalu bilang sampai hari ini kalau diskusi soal ini, kita harus berkaca sama apa namanya gedung kesenian Jakarta, GKJ, sama atau minimal tim tuh, Geraha Bakti Budaya GBB, itu sangat-sangat menginterpretasikan gedung kesenian, minimal kayak gedung temboknya kedap gitu.
udah ada lighting permanen, terus tirai permanen gitu. Bangku penonton tribun. Itu kan gedung kesenian pertunjukan yang sangat mempresentasikan si gedung kesenian itu sendiri kan. Kayak yang gue alamin, gue buka-bukaan aja, gue launching di gedung kesenian Bekasi. Ya lu nonton juga, soundnya ngegaung ya, bantuin juga. Soundnya itu mantul gitu, mantul kemana-mana ya. Jadinya menurut gue waktu itu salah satu kekurangan besar dari event launching gue yaitu karena struktur gedung ya gitu. Kalau untuk penggiat musik di gedung situ kayaknya kurang ya. Iya, parah. Kurang banget. Parah itu mah buat lebih tepatnya Buat nikahan kali ya, cocok ya? nikahan, aula senam gitu. Iya. Iya, aula senam itu, senam setiap minggu, SKJ. Tenang, Itu. pasti dibikin, tenang. Ini Ya udah makanya kalau misalkan gue nanti diapa-apain ya berarti anti kritik kan. Ya kalau misalkan syukurnya didengar, syukurnya didengar. Pasti didengar kok. Gitu, didengar dan Didengar doang. Denger doang, iya. gitu. Ya karena gini, kita harus sadar kalau misalkan pelaku-pelaku kesenian di Bekasi, mau itu musika dan apapun itu, sangat potensial di Bekasi itu. Iya. Wah, kalau banyak yang ya tadi yang kita bilang sampai udah ada luar negeri kan, band Fiskral itu. Nah, artinya kita butuh tempat juga gitu, butuh tempat gedung yang interpretasinya benar-benar bisa memfasilitasi kita gitu. Ya sayang aja budget bisa 1 M lebih tapi cuma jadi begitu menurut gua gitu. Padahal bisa lebih layak gitu, kayak kenapa kenapa nggak rendah hati untuk belajar dari tempat lain menurut gua. Iya. Berarti mungkin kurangnya studi banding jadi ya kayak gitu ya. Gitu. Positif aja kita tak. Justru ada Cok yang mirip-mirip sama gedung kesenian Jakarta, ada yang mirip-mirip sama sana. Gimana? Tapi itu bukan gedung kesenian. Gedung pariwisata. Di mana dah? Soalnya Cikarang. Cikarang, Wibawa Mukti. Wibawa Mukti. Iya. Yang baru tuh. Iya, Kayak teater baru. tuh, iya. Tapi memang itu pengelolanya bukan dari Dewan Kesenian. Dia ini ya? Tapi dari Disparbpora. Jadi Paten. ya memang secara administratif juga bukan untuk peruntukan kesenian sebenarnya, kayak kalau pariwisata kan bisa aja kayak seminar apa segala macem gitu-gitu kan. Tapi justru bagus ya tuh struktur gedungnya tuh tepat untuk kesenian sebenarnya ya, kedap gitu. Bagus dia. Gue pernah datang juga kemarin tuh acara anak Cikarang tuh di situ tuh. Iya. Tadinya gue sebenarnya launchingnya pengen di sono kan, cuman karena lokasinya jauh banget. Jauh banget emang. Ya karena benar di Bekasi tuh nggak ada yang kayak bener-bener tempat indoor ya Bang ya. Iya. Indoor yang bisa bikin event gede gitu. Strategis lah. Yang strategis, yang bener-bener Iya, emang struktur gedungnya bagus, nggak ada ya. Menurut gua indoor nggak ada. Yang untuk konser lah, sekelas konser gitu. Yang bangku tribun gitu. Orang datang tuh duduk kayak nonton bioskop, nonton konser tuh kayak nonton bioskop gitu. Nggak ada menurut gua. Dan butuh sebenarnya. Cuma proyek dana gede-gedean. Ntar kita bikin ya, kalau ada duitnya. Makin malam bahasanya kayaknya makin ini nih. Apa terserah deh. Jangan mau dikat apa enggak. Gua pasrah. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, sebenarnya gue kenal juga Pak, sama mereka orang yang di atas 100 ini gue kenal. Langsung ada. Sebenarnya gue juga gue pakai gedung itu waktu itu dibantu juga sama ketuanya yang megang, yang mengelola gedung itu, dibantu. Ya tapi gue rasain, gue sampai penasaran sampai sekarang, Jok. Anjing, gue pengen bikin launching dengan konsep yang sama tapi di tempat yang beda gitu, tempat yang tepat. Dan gak cuman gue yang penasaran. Jadi banyak tamu-tamu yang gue undang, gitu kayak salah satunya Om Mike Marginal aja, karena gue undang kan, dia ngomong, lu konsep lu bagus tapi tempatnya ini gitu, sayang ya. Jadi ya nggak bisa buat musik, nggak bisa banget. Soundnya parah, tabrakan. Jadi besok kita punya duit, kita buat lah ya. Ya kita buat lah. Duit pribadi aja. Ya duit pribadi aja. Dari
Dari ini ya, skater hitam. Profil ya. Pak Jong, skater hitam. Anjing skater hitam. Ya udah balik lagi. Anjing gedung kesini duit dari skater hitam keren juga. Nang. Gak berkah tuh haram. Ah, lu udah bicara haram-haram, gue udah gak bisa nimpalin. Susah ya, Cok ya. Bisa makin ketangkep gue. Berita kehilangan. Nanti kayak lu IG gue. Iya makanya. Kekurangan duit. Nah, balik lagi ke BSG, berarti eventnya nanti ada. Kalau NIV itu setiap bulan apa sih? Ya September sih. Agustus September lah. Agustus September. Itu udah pasti. Oh. Tapi emang tahun ini tuh mau dibikin beda. Terus sampai akhir tahun insya Allah bikin acara gede. Nah, mungkin kan ini kan tayangnya bulan Juni ya. Podcast ini kalau misalkan Agustus sih nggak apa-apa. Udah ada mau tempatnya di mana nggak? Apa Iya, rencana. namanya NIV acaranya gitu sekalian mungkin dipromoin gitu kan. Apa Kalau masih tempat sih masih, kalau yang tempat-tempat masih belum kita bisa kasih tahu. Oke. Kita masih nyari. Tapi insya Allah dari ini Juni nanti anniversary BSG, Oh. sekarang camping itu, nanti habis itu baru ada acara lagi. Kayaknya tahun ini 3 acara sih. Wih. Kalau teman-teman yang belum masuk BSG nih, mau ikut event camping ceria, mau mungkin datang di Enif gitu, boleh kan? Khususnya camping ceria boleh aja kan? bebas. Untuk yang Bebas. nonton. Gue boleh nggak bang ikut bang? Boleh. Boleh. Slow aja. Ada Instagram official BSG-nya nggak? Ada BSG official. BSG official. Nah, Hmm. bisa di follow BSG official untuk yang kayak gue yang idolanya Kurt Cobain gitu. Mau gabung sama BSG. Ini penistaan Kurt Cobain nih Ya, tadi gue nih. penistaan, gue ya lu salah, gue punya bajunya dulu Nang. Gak penistaan. Nggak bisa. Berapa kali diulang dari tadi nih Kurt Cobain. Ini Kurt Cobain garis keras nih. Enggak, pokoknya yang teman-teman yang suka grunge gitu, bisa join ke Bekasi Street Grunge BSG dan mau ikut eventnya nanti bulan September camping ceria, bisa juga diterima untuk ikut. Kalau lokasi tujuannya belum tahu ya kemana ya? Lokasinya kita di Curug Ciberem. Curug Ciberem, camping di sana iya. sambil nge-grunge, Iya, unplug. iya. Itu sama nanti ada Enif-nya, BSG bisa datang. Line up-nya nanti bisa ada yang luar kota juga kan? Pasti Pasti ada. ada. Partinya anak-anak grunge lah itulah. Gitu. Ya, insya Allah sih tahun ini kalau ada rezekinya atau ada pihak-pihak yang ngebantu, dari sponsor atau dari mana, ini kejutan paling gede nanti tahun ini. Ada kejutan. Acara niatnya sih mau bikin acara paling gede ya tahun ini. Amin. Insya Allah. Amin. Di antara acara sebelumnya mau bikin acara gede. Gua harus ngomong, lu nggak, siapapun orang-orang yang bisa support gitu dalam bentuk yang swasta atau yang ini bisa sponsorin, itu lu worth it kalau misalkan support BSG menurut gua. Kenapa? Yang tadi gua ceritain dari awal, solid, produktivitas jelas, circle-nya nggak hanya di Bekasi gitu, komunitasnya di luar kota juga ada. Jadi ketika BSG pengen bikin acara yang besar gitu, lu support, nggak mungkin sia-sia menurut gua gitu. Jaringannya luas aja. Iya. Sampai Meksiko. Sampai Kolombia. Nah, Jangan buat ketawa ini tumben ya. Serius banget sih lu dari tadi. Jadi ngomonginnya kan plat merah, Nang. Agak Gue pengen ketawa dari tadi, Tang. kenapa emang? Nggak ketawa-tawa ini. Udah yuk, gua kasih waktu ketawa. Agak jangan rempet ya. Iya banget nih. Nggak, kalau dari lu gimana, Nang? Gue pengen nanya ke lu tentang pertama BSG. Kalau gua tadi udah gua kasih tahu opini gua, Nang. Kurt Cobain. tentang komunitas di Bekasi ini gitu. Iya. Yang menurut gue BSG yang salah satu yang paling baik lah di Bekasi.
gitu. Ya. Bicara komunitas ya. Iya. Bicara esensi komunitas. Nah, dan bagaimana komunitas lain di Bekasi, gue pengen tahu opini lu nah. Gue dasarnya emang suka nongkrong ya, gue liat BSG ya emang dasarnya nongkrong ya udah nongkrong, sebenarnya sesimpel itu aja. Nah, itu kan lu dasarnya suka nongkrong ya? Iya. Berarti nongkrongnya nggak hanya di BSG. Nah, di tongkrongan lain bagaimana? Apakah sesehat BSG gitu kan ekosistemnya? Ya mungkin Apakah banyak. ujungnya lu pulang lu diomongin gitu? Wajar lah ya. Ya namanya manusia mah tak salah, bener aja diomongin apalagi salah kan ya? Iya. Ya kalau menurut gue sih dari sejauh gue nongkrong ya oke lah ya bang ya. Ya selagi masih yang diobrolin musik. Enggak, komunitas masih lain cocok bukan lah. BSG. Ya gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah masuk komunitas lain tak. Oh, berarti Gue nongkrong aja maksudnya emang gue tuh Nggak terikat. Iya nggak terikat secara emosional atau apapun. katanya lu ini anjir. Apa? Komunitas yang sama Dede Inun. Iya. Tahu gua. Nah, iya dia sekarang bisa makan sendal loh. Kiki ya bener. Ya kalau menurut gue itu aja sih keren lah BSG mah. Apa masa lu nggak tahu sih komunitas Bekasi? Ya gue tahu, cuman gue ya cuma sekedar nongkrong aja gitu, tak gue nggak sampai ngejelajah gitu sampai dalam gitu. Tapi kan kita sering ngomongin yang komunitas yang lain juga perasaan dan kenapa di sini nggak ini skip Gimana ya? Kalau menurut gue sih tak, ya itu mah kembali lagi ke orangnya aja lah gitu. yang Kalau plat merah gua- gimana yang plat merah? Kalau plat merah mah semoga Pak ini dengerin ya. Cari aman banget ya dari tadi. Misalnya IG gue udah pernah dihack tak. Besok apa nih yang dihack kan nggak tahu. Ya, Berarti gitu. itu aja pesan buat yang plat merah. Ya semoga kalian merakyat. Nah, buat IO yang mau bikin event di Bekasi. Ya ajak lah lokal hero-nya lah. Gitu kan. Paling enggak cara menghargai lu bikin event di Bekasi kan. Iya, Ya, dengan soalnya cara lu. gue jujur gue pernah dengar omongan dari IO. Apa mungkin ini dari lu kita ngobrol? Apa dulu nih dari gua? Ini Oh, sebelumnya. sebelumnya apa namanya? Soal IO mau bikin acara di Bekasi, terus ada yang ngomong lu undang lokal heroes Bekasi katanya. Bekasi mah apa namanya lokal heroesnya nggak ada yang bagus gitu. Kalau cocoknya jadi penonton aja digituin sama IO-nya. Iya, Iyo siapa tuh kalau boleh tahu? Aduh. Kacau banget ya. Kalau kalian tahu tadi ada yang komen. Iya, kalau yang tahu ya silakan komen Tapi aja. emang gue dari dulu keren-keren tai. dari dulu emang udah ini sih udah anti nonton gitu. Iya, sama bang gue nggak Kecuali ada tertarik. lokal hero saya baru gue mau nonton. Iya, benar. Ya paling ada gigs gede kalau lokal heroes ada itu pun bukan IO yang bikin. Biasanya kampus tuh. Iya, kampus. Dia masih ngundang lokal heroes. Ini kalau misalnya bener-bener gigs gede, bener-bener nggak ada lokal heroes ya. Nah itu pernah gue ada ngomong itu dijawabnya begitu sama IO-nya. Padahal waktu zaman dulu tuh rokok-rokok, rokok-rokok itu pasti rokok itu banyak banget. Iya. Entah itu mainstream sampai sore baru malamnya gestarnya gede. Tapi nggak tahu ya Taya, apa gue yang buta di daerah Bekasi, tapi setahu gue kalau misalkan kayak kan Bekasi Distorsi ini kan yang megang anak Cikarang ya, Cikarang Bekasi kesana lah. Tapi mereka ada sih lokal hero-nya kayak Bajingan Tengi gitu, mereka pasti main tuh kalau. Nah itu kan komunitas bukan? Iya, Bukan komunitas. IO. Tetap ada IO-nya tak. Jadi Itu itu IO. Tapi kan hero-nya dari komunitas. enggak bang, jadi Rotu ya, rotunya Rotu. emang dari komunitas. Tapi ketika acara utamanya itu mereka benar-benar bawa IO gitu Dari mana? dari Bandung kan, mereka dari Bandung. Ya mereka bawa IO tapi tetap ada anak Bekasinya. Maksud gue tuh IO yang gue maksud tadi gini Nang, misalkan PT event organizer A di Jakarta yang biasa udah Iya. bikin gigs gede. Nah titik selanjutnya dia bikin gigs di Bekasi gitu. Iya sih emang belum ada. Contohnya Nggak itu tuh ada. yang di SMB tuh nggak usah disebut ya, nggak pernah ada. Oh iya. Iya, Nggak pernah kayak ada gitu tuh kayak di Bekasi gitu. tuh. Iya, yang skala-skala besarnya. Iya, skala Festival, gigs. festival. Festival Iya, iya festival. yang gede nggak pernah ada gitu kalau di Bekasi. Harusnya tuh festival kayak gitu grand ya bandnya main tuh kan. Iya, iya. Asik nih Iya, oke juga, bener. Jati Sitel apa kan.
Loncat dari panggung. Rockabilly sih gue pengen kalau Bekasi dulu ada rockabilly loh. Ada. Tapi gue waktu itu gua ngikutin tuh, tapi sekarang udah nggak ada tuh band tuh. Berarti itu bagian dari doktrin musik nggak sih, Ta? Ya maksudnya kayak festival-festival gede itu cuma diisi ya sama musik-musik yang notabene itu emang banyak pendengar gitu, dan juga pasarnya itu di remaja-remaja gitu. Kalau setahu gua IO gede itu orientasinya udah bukan bintang tamu. Terus Waktu. Oh, aku Dia cari bintang tamu yang punya waktu banyak. Iya. Kalau waktunya nggak banyak, iya. Dan ini juga ya sih kalau gue sih ngeliatnya sekarang udah kadang-kadang band juga udah tergerus juga sih. iya. Lebih banyak yang karaoke gitu-gitu ya. Iya, format-format DJ lah. Iya. Mungkin lu lihat aja sekarang emang ada acara-acara sekarang ada legis-legisnya. Kenapa? Sorry. Acara-acara legis. Oh, main di panggung gede, terus dia mau main harus bayar gitu. Harus legis. Iya. Yang kemarin juga sempet rame tuh di event gede sebelumnya di Jakarta tuh. Ada band yang belum punya karya tapi dia main, buset dah. Oh, ada Nang. Banyak tuh komen-komen. Regis berapa bang, katanya bisa main di situ. Oh. Berarti balik lagi ya. Kurasinya bukan tentang karyanya, bukan lokal heroes, Nepotisme lah. tapi tergantung dia berapa bisa bayar kan? Iya bisa jadi Karena kan relasi. juga ada yang permainan jam harganya beda. Iya, mainin gue jam Ya, sekian itu gitu ya, Bang, ya. komunitas kan ada yang kayak gitu juga kan. Enaknya nggak bisa bertahan lama. Iya benar-benar. Ya, itulah itu apa namanya? Bekasi undercover. Sebenarnya sih cuman keluh kesah aja sih maksudnya ya. Ya, tapi itulah enggak, itu real, itu Bekasi undercover, Iya. Bang. Ya, dibalik Bekasi. Iya. Mungkin lu nanti berdua bisa bikin konten khusus buat mencari tahu kenapa Bekasi ini Bisa agak sih. sulit. Makanya gue sebenarnya Kalau gue udah takut gue. kalau gue ngarepnya orang plat merah itu yang bisa ke sini untuk klarifikasi ngobrol sama kita. Asik tuh. Dapat duit Gitu. kita pasti tuh kalau podcast. Ya mau dibantu aja begini kan. Ya itulah pokoknya. Ngomong-ngomong nih kita udah cukup ini. Parah, Udah jam setengah, bro. setengah jam. Parah. Kita Emang kalau ngobrolin pemerintah emang enak ya. bukan apa-apa ngeditnya capek. Kayaknya banyak udah ini di-cut dari tadi. Apalagi gua lupa tadi. Ngeditnya capek bos. Ya udah, pokoknya thank you BSG udah sama-sama. bertandang ke Sunkest, lancar terus program-programnya, solid terus. Amin. Semoga juga tadi harapan-harapannya, termasuk harapan gue untuk BSG bisa punya studio recording, Amin. yang bisa digratiskan untuk teman-teman band di Bekasi, bisa terwujud lah pokoknya. Iya. Makasih BSG dari gua. Tadi dulu sebut dulu dong namanya jangan BSG kan, di sini ada Bang Ucok, ada Bang Jepung. Iya, ada Ucok, anak Jati, Anak Jati, Uncle Coki dan Bang Jepang. Terima kasih pokoknya dari lu Dang. Ya, ciao.